Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berjudul tentang masalah-masalah yang dihadapi di nelayan Aceh, yang beranggota Andra Riani, Jikra Maulida, dan saya sendiri Nur Indaus Syami Firdaus. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar, terutama di sektor perikanan. Sektor perikanan telah menjadi salah satu sektor andalan Provinsi Aceh. Lebih kurang dari 55% penduduk Aceh bergantung pada sektor ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, sayangnya kondisi perekonomian sebagai besar nelayan Aceh umumnya masih sangat memprihatinkan dan juga nelayan menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga cita-cita terwujudnya nelayan profesional dan sejahtera masih jauh dari harapan. Dari amatan Tabangun Aceh di lintas utara dan timur pesisir Aceh terdeteksi sejumlah kendala yang sejatinya perlu segera ditangani oleh instansi-instansi terkait di Aceh. Beberapa di antaranya seperti pertama, kuala dangkal. Fenomena ini terdapat di PPI Pedadah dan PPI Kuala Idi Raya. Kapal-kapal ukuran besar tidak bisa masuk ke dermaga. Bahkan saat air surut, kapal harus berhati-hati masuk kuala karena dapat terkena dasar kuala sehingga dapat merusak badan kapal. Yang kedua, tidak ada cold storage. Pelabuhan-pelabuhan ikan di Aceh tidak memiliki tempat penyimpanan ikan, sehingga ketika harganya anjlok, ikan sering diobral, bahkan terbuang. Ikan-ikan dari Aceh dikirim ke Medan dan sebagiannya didistribusikan kembali untuk dikonsumsi warga Aceh. Yang ketiga yaitu cuaca tidak menentu. Dari diagram yang tertera, jelas bahwa kendala utama yang dihadapi oleh nelayan khususnya di Aceh Besar adalah iklim yang berubah-ubah atau perubahan iklim, sehingga mereka sulit memprediksi ruahnya ikan dan musim barat yang berlangsung lebih awal dan lebih panjang. Yang ketiga, kelangkaan subsidi BBM solar. Kendala lainnya adalah mahal dan langkanya BBM solar. Bahan bakar minyak atau BBM adalah salah satu komponen penting dalam operasi penangkapan ikan. Komponen ini menyumbang 60% dari total biaya operasi. Subsidi BBM yang dijalankan oleh pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban nelayan. Namun kenyataannya saat ini nelayan mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan BBM solar dengan harga resmi pemerintah. Umumnya mereka mendapatkan dari pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga resminya. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan mengurangi keuntungan nelayan. Secara umum terlihat bahwa kelompok nelayan yang memiliki jumlah trip paling banyak dengan jarak areal penangkapan yang lebih jauh akan menghabiskan jumlah BBM yang lebih banyak. Misalnya seperti nelayan Lepung dan Lunga dengan areal penangkapan di sekitar Pulau Rusa dan Bate 2. Namun demikian nelayan di Kecamatan Masjid Raya yang memiliki jumlah trip tergolong tinggi mengonsumsi jumlah solar lebih rendah. Hal ini disebabkan nelayan di sini menangkap tidak jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nelayan belum menikmati subsidi solar secara maksimal karena mereka harus membeli dengan harga di atas harga resmi pemerintah. Hal ini disebabkan karena belum adanya tempat penjualan resmi atau dealer Pertamina pada hampir semua kawasan atau tempat pendaratan ikan. Yang keempat, kurangnya pemahaman akan teknologi dalam mengurus perizinan usaha perikanan tangkap. Permasalahan lain yang dikeluhkan oleh nelayan adalah kurangnya pemahaman akan teknologi dalam mengurus perizinan usaha perikanan tangkap. Menjawab hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengatakan perizinan kapal izin pusat di atas 30 GT dapat dilakukan secara online dan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbit. Selain itu akan dilayani selama 24 jam pada hari kerja. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.